Halo Sobat Satwika, kembali lagi di Satwika Podcast, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan kisah inspiratif dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Hari ini, Satwika Podcast kedatangan dua tamu spesial, yakni alumni dari SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya, salah satu universitas terfavorit di Indonesia. As you guys can see, di depan saya sudah ada dua perwakilan dari Universitas Airlangga di Surabaya. Ada, nanti perkenalan sendiri aja ya Mbak. Nah, kita hari ini akan membahas hal-hal menarik, fun fact, dan info-info yang terpercaya dari narasumber yang belajar langsung di Universitas Airlangga tentunya. Boleh memperkenalkan diri ke penonton-penonton yang sedang melihat? Jadi kenalin, aku Afisien Helmi Cestadabi, biasa dipanggil Ave, aku dari Prodi Kedokteran Universitas Airlangga. Halo semuanya, kenalin aku Nadia Naysila, biasa dipanggil Nadia. Aku dari Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Wah, ini adalah dua alumni dari SMA Negeri 1 Genteng yang sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, di episode kali ini kita akan sharing-sharing cerita-cerita dan pastinya akan memberikan dukungan dan dorongan juga untuk teman-teman yang mungkin berminat masuk ke Universitas Airlangga seperti kakak-kakak ini. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih kira-kira alasan atau background gitu, latar belakang dibalik kenapa kok kakak-kakak ini yakin gitu, oh fix aku mau belajar atau melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga, kayak gitu. Boleh sharing ke teman-teman? Nah, mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku emang dari dulu emang masuknya tuh FK UNER di SNB sendiri, meskipun aku tuh tahu kan eligible kan udah keluar. Tapi aku tetap idealis, tetap mau di FK UNER. Meskipun nih aku tahu bakal ketolak, tapi karena aku punya mimpi, aku punya ambisi, aku tetap memperjuangkan FK UNER tersebut. Tapi tentunya aku melakukan pelatihan juga, melakukan belajar juga, nggak hanya omong aja. Jadi aku belajar tiap hari, 3 bulan sebelum UTBK berlangsung, aku tuh tiap hari belajar. Tiap hari ngeplan, aku tiap minggunya harus belajar apa. Biar aku tuh bisa berkembang, biar aku tuh bisa tahu pas ngerjain tuh jawabnya apa. Nah, karena punya ambisi itulah, aku jadi semangat dan terus berjuang setiap harinya sampai hari UTBK pun tiba. Di hari UTBK pun, aku tetap harus nguatin diriku sendiri karena emang di UTBK sendiri kan mentalnya tinggi ya, maksudnya tuh pressure mentalnya tinggi nih. Tapi caraku untuk tetap tenang adalah aku ingat aku punya mimpi, aku harus maksimalkan potensiku dengan tetap tenang, dengan tetap santai agar aku tahu jawaban-jawabannya pas ngerjain soal, agar aku nggak blank. Nah, gak punya ambisi itulah aku tetap konsisten dalam perilakuku, dan alhamdulillahnya dengan perjuanganku selama ini aku bisa masuk di FK UNER Latu TBK. Wih, keren banget, perjuangannya memang panjang ya teman-teman. Nah, buat mbaknya sendiri kira-kira alasan dibalik oke aku mantep nih bakal belajar di Universitas Airlangga kayak gitu. Kalau dari aku mungkin ceritanya sedikit berbeda ya dari Ave. Aku tuh dulu masih bingung aku mau lanjut ke jurusan apa, lanjut ke universitas mana. Terus kemarin cukup memutuskan sesuatu yang besar untuk nggak ikut andil di SNBP. Terus akhirnya aku memantapkan diri buat ambil FK di SNBT karena sesimpel aku nggak tahu aku mau ngambil jurusan apa, aku nggak tahu aku mau ngambil apa selain aku menjadi seorang dokter gitu. Terus itu pun buat ngambil pilihan pertama di FK UNER suatu hal yang berat karena seperti yang udah diceritakan sama Ave juga, aku juga memiliki lika-liku dalam belajar buat UTBK. Tapi aku tahu kalau FK UNER ini kan salah satu FK terbaik ya yang ada di Indonesia. Siapa sih yang nggak mau di FK UNAIR gitu? Betul banget. Terus aku mikir kalau aku punya suatu mimpi yang tinggi, berarti bukan mimpinya yang aku rendahin, tapi usahaku yang aku tinggikan biar aku dapat mimpi yang tinggi itu. Aku akhirnya setelah mikir-mikir panjang memantapkan buat ngambil FK UNER di pilihan pertama karena aku nggak mau, aku nyesel aku nggak ngambil di FK pilihanku, di universitas pilihanku. Terus di FK UNER sendiri waktu aku udah mantep buat aku ngambil FK UNER nih di pilihan pertama, usahaku aku tinggikan, aku berusaha terus biar gimana pun walaupun FK UNER ini awalnya susah buat digapai, gimana caranya aku bisa nggapai FK UNER itu.
gitu sih. Keren banget. Jadi memang hasil yang besar itu dibaliknya juga ada ambisi dan usaha yang Bener besar. banget. Tentunya. Benar. Nah, boleh di-spill ke teman-teman nih, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton yang kepo, kira-kira apa sih fun fact atau keunggulan dari Universitas Airlangga yang universitas-universitas lain itu nggak punya gitu. Salah satu hal yang bikin UNER itu beda dari universitas lain. Kira-kira kayak gitu. Yang bikin UNER beda dari universitas lainnya ya. Kalau dari aku, ini fun fact aja, UNER itu kan lokasinya banyak ya. Jadi UNER tuh nggak hanya di satu tempat aja kayak universitas-universitas lainnya, tapi di UNER ada di Surabaya, ada di Banyuwangi, ada juga yang di Gresik. Di Surabaya pun ada 3, kampus A, kampus B, kampus C. Jadi kesannya UNER itu ada di mana-mana. Terus selain itu Universitas Airlangga juga memfasilitasi mahasiswanya itu bener-bener yang difasilitasi gitu loh. Di bidang akademik, non-akademiknya juga. Kalau kita ikut lomba-lomba, kita tuh dikasih bimbingan, kita dikasih informasi yang lengkap. Jadi kita benar-benar maju, kita benar terdepan. Terus sekarang kan lagi kita diminta buat publikasi gitu kan. Publikasi itu suatu hal yang wajib di Universitas Airlangga. Terus dengan jurnal publikasi itu kan kita bisa mengasah critical thinking kita. Nah, itu salah satu keunggulan dari Universitas Airlangga menurut aku. Kalau dari aku sendiri tuh lingkungannya, karena di FK UNER sendiri kan buat masuknya tentunya sulit ya. Meskipun lewat undangan pun kita harus eligible 1 ataupun 2 dengan prestasi yang tinggi banget seperti menang OSN kah ataupun menang lomba internasional kah. Nah, karena lingkungannya sendiri ada orang-orang yang pinter-pinter, kita akhirnya kebawa buat belajar juga, buat ambis juga, dan terbawa buat agar kita terus berjuang untuk belajar ataupun menggapai IPK yang tinggi. Nah, gara-gara lingkungan positif juga, aku tuh kayak terpacu buat ngembangin skillku yang lain selain belajar dan belajar dan ujian mungkin kan. Nah, aku juga ngembangin skillku yang lain kayak ngeband gitu. Di UNER sendiri tuh uniknya, meskipun orang-orang yang pinter di sini juga banyak yang kreatif, banyak yang extraordinary, maksudnya tuh spesial, dalam artian unik, gitu multi ya. talent. Bener-bener. Nah, ada juga yang di sini ada yang pinter tenis. Kebetulan di FK sendiri tuh kemarin habis menang Rector Cup tenis dan cutting-cuttingnya tuh dari FK juga gitu kayak jago selain keren banget. selain pinter di kedokteran, mereka tuh juga jago di olahraga. Nah, mungkin unik-uniknya di situ sih kalau FK-nya sendiri. Keren banget. Jadi nggak hanya pinter tapi soft skill sama talenta-talenta lain juga terasah ya di Universitas Airlangga. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung melanjutkan pendidikan atau mau kuliah di mana, UNER bisa jadi salah satu alternatif atau pilihan utama yang bisa teman-teman ambil. Nah, aku juga kepo nih, sedikit penasaran. Universitas Airlangga itu kan salah satu universitas terfavorit di Indonesia dan terfavorit juga di Jawa Timur gitu. Nah, sebagai mahasiswa yang sudah lolos di Universitas Airlangga, kira-kira persiapannya agar bisa lolos di Universitas Airlangga itu seperti apa nih? Bisa di-share ke teman-teman biar teman-teman bisa, oh aku harus mempersiapkan ini gitu. Mungkin aku dulu kali ya. Boleh. Kalau persiapannya tentunya berat. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya mulai nyicil dari semester 5. Karena sebelum-sebelumnya masih bingung kan. Mau masuk jurusan mana. Kalau aku dari semester 5 tuh udah mulai nyicil tapi masih dikit. Dan baru mulai lock-in, baru mulai fokus tuh di semester 6. Karena aku sadar eligible-ku kan gak terlalu tinggi nih. Nah, aku harus berarti berjuangnya lewat UTBK. Nah, caraku buat berjuang itu ngeplan tiap minggunya. Kan emang waktunya di semester 6 kan terbatas kan. Caraku tuh ngeplan tiap minggunya aku harus belajar apa. Dan aku kan kebetulan ada bimbel nih. Nah, aku tuh udah janjian sama guru bimbelnya tuh buat belajar apa aja di hari-hari itu. Dan aku plotting tiap harinya tuh per jamnya. Jadi misal aku belajar dari jam 1 sampai jam 2 tuh materi apa. Lalu lanjut jam 3 sampai jam 4 tuh materi apa. Biar aku tuh belajar efektif dan nggak buang-buang waktu gitu loh. Kan emang waktunya tinggal 3 bulan kan. Kalau aku nggak maksimalin ya aku nggak bakal bisa tembus. Selain itu juga, aku juga nguatin mentalku dengan cara aku lari dulu. Jadi tiap pagi tuh bagusnya aku jogging. Biar aku tuh secara mental nggak terlalu tertekan dan aku bisa santai juga. Dan balancing. Karena emang sendiri emang waktunya kan terbatas kan, dan emang pressure-nya emang tinggi banget pas itu, apalagi dari luar dan internal diriku sendiri kan aku juga maunya masuk FK kan. Dan caraku udah itu dengan balancing itu sih biar aku bisa masuk ke FK UNER. Keren. Bapaknya sendiri? Kalau dari aku sih agak unik ya, soalnya
Aku tuh dari awal semester 1 udah nge-push nilai aku ya. Di semester 1, 2, 3, 4, 5 tuh aku pengennya aku selalu jadi yang pertama. Tapi salahnya aku tuh nggak tahu aku mau jadi apa, cita-cita aku tuh apa, aku tuh nggak tahu. Mungkin kalau ada dari adik-adik semansa ada yang nonton, kalau kalian masih di semester-semester awal di kelas 10, kalian mantepin dulu cita-cita kalian tuh apa. Kalian lihat jati diri kalian ini sebenarnya mau jadi apa. Aku dulu sempat kepikiran buat jadi dokter. Terus aku pengennya masuk lewat jalur undangan. Jadi aku nge-push nilai rapot aku. Tapi ketika di semester 5 udah mau pengumuman eligible, aku bingung. Aku ini sebenarnya mau jadi apa? Terus di situ aku sempat membuat keputusan besar untuk mundur dari eligible dan nggak jadi dokter. Awalnya gitu. Terus karena ada satu dan lain hal, ternyata cita-cita aku yang awalnya aku ajukan dan memundurkan cita-cita aku menjadi dokter ini sepertinya tidak Tuhan restui gitu ya. Akhirnya aku tetap daftar FK di SNBT. Untuk persiapannya di semester 5 itu aku sebenarnya udah mulai belajar UTBK di bulan Agustus waktu mau masuk ke kelas 12 semester 1. Tapi karena di semester 5 itu kita masih banyak tugas, masih banyak ulangan, terus nge-push juga buat nilai rapot semester 5, akhirnya banyak ke distract-nya kan. Benar. Akhirnya aku mulai di bulan Desember itu aku memutuskan aku harus belajar UTBK karena di bulan Desember itu aku sudah memutuskan aku tidak akan ikut SNBP. Di bulan Desember, tanggal 20 Desember aku ingat aku tuh mulai masuk ke les yang sama dengan teman-temanku. Di situ aku tryout pertama aku dapet 400. Itu kan kayak skor yang jauh dari kata aman buat masuk ke FK ya. Terus di situ aku mulai nge-planning hari ini, hari Senin sampai hari Minggu di jam segini sampai jam segini tuh aku harus belajar apa. Mungkin sama seperti AV. Jadi di satu hari itu aku memaksimalkan aku harus belajar 3 subtes atau 4 subtes gitu. Misalkan di PK, aku belajar materi di PK, materi A dari jam segini sampai jam segini. Nanti di jam selanjutnya aku istirahat, lalu aku lanjutkan mengerjakan soal. Terus aku buat planning juga di hari ini aku harus bisa mengerjakan 100 soal misalkan dalam satu hari. Jadi setiap harinya itu aku selalu sistematis. Di jam segini sampai jam segini. Jadi selama berapa bulan sebelum UTBK itu aku selalu membuat jadwal dan jadwal itu selalu aku perbarui. Jadi aku ngikut ke jadwal yang sudah aku buat. Terus sama seperti AV karena bener UTBK itu mental kita tuh dibabat habis-habisan ya. Benar-benar. Buat biar nggak stres banget walaupun tetap stres, aku juga jogging karena jogging olahraga itu kan nge-relax hormon stres kita ya. Jadi kita nggak stres-stres amat. Aku jogging atau kadang biasanya aku juga berenang. Terus kalau misalkan udah kepala tuh penuh banget udah nggak bisa mikir, biasanya aku tidur habis itu aku main game atau aku break dulu buat istirahat, nggak belajar kayak gitu. Tapi aku selalu belajar setiap hari, biasanya tuh subuh itu aku belajar, terus di sekolah pun aku juga nyicil buat UTBK sampai malam, biasanya tuh sampai jam 11 malam tuh biasanya aku juga masih belajar. Terus menurut aku kalau kita juga butuh support dari teman-teman, dari keluarga gitu sih. Setuju. Jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk UTBK, SNBP ataupun mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi bisa ambil nih tips dari kakak di depan sini. Jadi balancing, planning dan konsistensi is a key gitu ya. Bener Kayak banget. Gitu. Nah, terus selama persiapan ini kan pasti prosesnya panjang sekali ya. Pasti banyak tantangan, banyak struggle, atau banyak mungkin ada fase-fase down kayak gitu. Nah, itu boleh diceritain juga ke teman-teman kayak gimana struggle-nya kakak, gimana tantangan yang kalian hadapi selama persiapan tersebut. Mungkin kalau aku dulu, aku tuh struggle-nya pas lihat skor TO. Nah, di FK UNER sendiri kan untuk nilai UTBK-nya kan lumayan tinggi ya teman-teman. Kayak tahun kemarin tuh sekitar 750-an. Nah, masalahnya aku siap TO tuh nyentuh 700 saja enggak. Dan itu justru bikin kena mental. Tapi aku sadar itu tuh bukan hasil akhir, itu masih tryout aja. Dan itu juga nggak ngaruh dengan masa depan kalian. Yang penting setelah tryout kita tuh evaluasi. Jadi kita tahu apa yang salah, apa yang benar, dan untuk nextnya kita akhirnya tahu buat ngerjainnya tuh caranya gimana. Dan untungnya, alhamdulillahnya selama proses UTBK tersebut aku tuh punya circle pertemanan ataupun punya lingkungan yang ambis juga.
alhamdulillah ini sebenarnya Nadia juga Kita sebenarnya satu circle. circle. satu lingkungan pertemanan. Nah, gara-gara teman-teman aku juga ambis, satu saling bantu, saling nguatin satu sama lain. Dan tentunya pas belajar kita juga belajar bareng. Dan gara-gara itu juga kita saling ngajarin gitu loh. Oh ini caranya ini caranya ini. Dan gara-gara itu juga aku tuh lebih improve dalam belajar, dalam apapun itu sih. Kayak gitu. Buat Mbak dia sendiri? Kalau dari aku jujur aku banyak nangisnya ya waktu persiapan UTBK itu. Karena beneran setelah dibabat itu mental aku. Kalau dari aku mungkin yang susah itu buat memenuhi ekspektasi diri sendiri. Karena kan aku selalu berekspektasi aku dapet suatu hal yang tinggi gitu kan. Tapi ketika aku nggak dapet ekspektasi itu aku langsung down. Aku sama kayak Ave waktu lihat nilai TO ku sendiri atau nilai TO temanku tuh aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa gitu. Pas aku berekspektasi aku udah ngerjain TO ini bener-bener serius gitu ya. Tapi waktu nilainya keluar kok nggak sesuai ekspektasi aku. Nah dari situ aku belajar buat ngekontrol ekspektasi diri aku sendiri. Aku bilang ke diri aku sendiri kayak aku juga masih belajar, aku berusaha apapun nantinya jalan Tuhan itu pasti yang terbaik. Aku selalu nerapin prinsip selama aku TBK itu yang tertakar tidak akan tertukar. Jadi mau aku seberusaha apapun, kalau emang bukan jalanku di situ aku nggak akan lolos. Sedangkan kalau memang jalanku di situ, aku pasti bakal lolos di situ gimana pun caranya. Aku tuh pernah waktu persiapan UTBK itu 2 minggu. Jadi yang awalnya aku selalu belajar setiap hari, setiap jam, 2 minggu full aku nggak belajar. Aku kayak ngerasa capek, males. Pernah nggak sih kayak capek, burn out gitu loh. Kayak bingung sebenarnya gimana sih sebenarnya aku bisa nggak sih gitu. Terus ada salah satu tentor les aku tuh yang bilang nggak apa-apa istirahat. Tapi ingat lagi tujuan awal kamu tuh mau kemana, cita-cita kamu tuh apa, kamu tuh yang mau digapai apa. Nah waktu aku capek, aku lagi down, aku selalu ingat oh ada orang tua yang harus aku banggain, ada cita-cita yang harus aku gapai. Jadi akhirnya aku lebih semangat lagi. Terus buat teman-teman yang nonton ini mungkin kalau kalian lagi di fase lagi apa ya capek, lagi malas buat belajar, nggak apa-apa rehat dulu sebentar, tapi diingat-ingat lagi tujuan kalian itu apa, akhirnya semangat kalian tuh bisa timbul lagi gitu. Keren, memang kerasa banget ya capeknya, struggle-nya, burnout, fase-fase down itu pasti ada. Tapi ingat yang tertakar Tidak akan tertukar. Betul. Benar. What a quote today gitu ya. Ya, Nah, today. setelah persiapan panjang sekali berbulan-bulan pastinya kan akhirnya dinyatakan lolos di Universitas Erlangga gitu. Nah, alhamdulillah. First impression-nya ketika melihat Anda dinyatakan lolos di Universitas Erlangga. Nah, itu first impression-nya kayak gimana? Aduh, aku excited banget cerita ini. Dari aku dulu ya. Kalau aku tuh aku nggak berani buka. Kan tanggal 28 Mei ya waktu itu. Aku tuh sebenarnya ada feeling aku keterima, tapi di sisi lain itu aku kayak bisa nggak sih aku? Soalnya aku kebetulan kan aku sama Ave waktu TBK itu satu kelas kan. Keluar dari ruangan tuh kita nangis. Soalnya beneran kita setakut itu buat gak keterima. Soalnya sesusah itu kan waktu TBK. Terus aku bingung dilema antara aku lolos atau enggak. Terus aku kan juga nyabang di jalur lainnya kan. Sebenarnya aku juga bingung. Ini kalau misalkan aku nggak lolos tahun ini, apakah aku harus gap year gitu? Itu apa ya? Suatu pikiran yang selalu muter di otak aku. Terus waktu di hari H, di pagi hari itu aku keluar sama temanku, kita sepeda gayung itu, sepeda kayu, muter berapa ya? Kita hampir 4 jam sepedaan dari pagi sampai sekitar jam 10. Itu tuh biar karena kita berdua kan sama-sama ikut TBK ya. Biar kita tuh nggak kepikiran banget gitu loh. Iya, biar nggak stres. Kalau di rumah kan kepikiran stres gitu. Terus selesai sepedahan itu dari rumah, aku menyibukkan diri gimana biar aku tuh nggak nunggu-nunggu di jam 3. Terus di hari itu aku juga masih ikut les. Kan aku kebetulan nyabang di kedinasan ya. Pengumuman di jam 3, di jam 2 siang itu aku harus ikut tryout buat SKD. Jadi waktu ngerjain tryout, aku sambil deg-degan, aduh ini jam 3, aduh ini gimana ya, aku lolos atau enggak ya. Jadi selama pengerjaan tryout itu aku kurang fokus. Tapi aku sudah briefing ke kakakku aku kasih nomor pesertaku, terus sandinya nanti tolong dibukakan di jam 3 ya. Nanti kalau di jam 3 aku lolos, tolong telepon aku, tapi kalau enggak lolos, jangan ditelepon gitu. Terus di waktu jam 3 tet, kok aku nggak dapet telepon, namun kayak aduh apa aku nggak lolos ya. Terus akhirnya aku
waktu itu tuh sholat asar dulu. Sholat asar di situ tuh aku doa kayak ya udahlah aku balik lagi ke prinsipku yang tadi, yang tertakar tidak akan tertukar. Kalau aku dapet telepon habis ini berarti aku lolos, kalau enggak berarti emang harus aku ikhlasin. Terus waktu aku balik dari sholat itu terus aku ngerjain TO lagi. TO-nya tuh tadi belum selesai jadi aku tinggal gitu aja. Di situ kan juga banyak teman-teman dari les-lesanku kan yang buka UTBK di situ juga. Temanku tuh nggak lolos kan, jadi kan aku kayak aduh, Deg-degan banget. iya temanku nggak lolos gimana aku gitu. Terus tiba-tiba lewat hampir setengah jam aku dapat telepon dari kakakku. HP-ku tuh aku mode DND, jadi cuman kakakku aja yang bisa ngehubungin aku. Aku dapat telepon dari kakakku, aku langsung angkat. Terus kakakku bilang lulus gitu. Aku langsung nangis detik itu juga kayak aku nggak Lega percaya banget aku bisa lulus di kedokteran, karena aku kan pilihan pertama pilihan kedua ngambil kedokteran semua ya. Terus kakakku bilang kan, ya aku nanya pilihan pertama pilihan kedua aku tuh Brawijaya. Terus aku bilang Airlangga gitu. Aku langsung kayak oh my god, akhirnya benar yang tertakar tidak akan tertukar. Berarti emang bener ini rezekiku dan aku bisa buat dapetin mimpi yang beberapa bulan lalu aku pikir ini tuh mustahil buat aku gapai gitu. Keren banget. Ikut kerasa leganya ya teman-teman. Buat Mas Afe sendiri nih, ceritanya kayak gimana? Oke, kalau dari aku sendiri tuh, aku tuh sebenarnya udah tahu hari itu hari pengumuman UTBK. Cuma aku paginya tuh tetap harus santai, relax. Ya udahlah, kalau emang masuk bakal ada jalannya kan. Jadi sebelum pengumuman tuh aku tidur siang dulu. Biar relax aja. Ya biar relax aja. Biar nggak stres. Bangun-bangun jam 2 kan, jam 3 tuh pengumuman. Jam 2 aku udah mulai siap-siap, pengumuman gimana. Terus aku masih stay santai aja, masih ngobrol sama teman-temanku. Jam 3 kurang 5 menit kalau nggak salah, aku tuh udah ngumpul di ruang tengah sama keluargaku, sama masku, sama mamaku. Tapi aku nggak tahu nih, aku bakal masuk apa enggak. Akhirnya pas pengumuman, aku tuh udah lihat nih QR code-nya, alhamdulillah kan keterima kan. Cuma aku nggak tahu bakal masuk UNER apa enggak, karena kan emang aku juga sama kayak Nadia. Jadi aku yang pertama tuh FK UNER dan yang kedua FKUB. Dan aku ngecek dulu, akhirannya apa nih? Akhirannya Erlaga, dan di situ aku langsung teriak-teriak, langsung lompat-lompat, seneng banget, kayak akhirnya mimpiku tercapai. Karena kebetulan sedikit cerita nih, jadi kedua orang tua aku tuh dua-duanya FK UNER juga. Cuma aku kan 4 bersaudara, dan saudara aku semua tuh tidak ada yang di FK UNER, adanya di FK Unisma ataupun di FK Udayana. Belum ada yang lanjutin kayak perjuangan orang tua aku buat di FK UNER. Nah, gara-gara itulah aku seambisi itu buat masuk FK UNER, dan ketika terima kayak aku seneng banget dan orang tua aku juga seneng banget, kayak rasanya vibe-nya jadi happy gitu satu ruangan. Kerasa banget bangganya, lega, relief, semua beban serasa hilang gitu ya. Kayak apa ya, itu hari paling bahagia kan di hari itu. Pasti seneng banget dengar pengumuman kayak gitu. Iya. Nah, setelah dapat kabar yang sangat menggembirakan, kira-kira siapa sih yang pertama kali dikasih kabar kayak aku bakal jadi mahasiswa baru gitu di FK UNER kayak gitu? Siapa dulu? Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku pas itu papaku, karena aku dulu pas itu kan mukanya sama mamaku kan, papaku masih belum tahu. Aku ngabarin papaku, dan ketika papaku udah tahu kan seneng banget kan. Habis itu aku mulai ngabarin teman-temanku kayak, "Re, aku akhirnya masuk gini-gini." Dikabarin di grup gak sih? Iya, Kita kan ngabarin satu grup. grup ya. Iya, benar-benar. Kan aku juga janjian sama teman-temanku kan kalau aku terima tuh aku bakalan traktir mereka ataupun bayarin mereka apa gitu, dan akhirnya mereka juga ikut seneng karena mereka tahu perjuanganku kayak gimana. Gitu, Mbak Nadia. Kalau dari aku kan orang pertama yang tahu tuh kakakku ya. Kakakku tuh langsung nge-screenshot dikirim ke grup keluarga. Jadi sebelum aku tahu, orang tua aku tuh udah tahu duluan dari grup keluarga itu. Terus waktu aku udah tahu, kan aku masih di les-lesan ya, aku langsung telepon ke orang tuaku happy. Terus aku langsung meluk tentorku yang ada di les-lesan itu. Jadi kayak aku nangis sambil dipeluk sama tentorku. Terus selain itu aku juga sama kayak Ave ngabarin teman-temanku, karena kan kita juga satu grup, dan alhamdulillah circle kita itu mayoritas banyak lulus di SNBT ya. Jadi di hari itu, di jam itu tuh kita kirim-kiriman, alhamdulillah kita lolos gitu. Terus aku di menit itu langsung ngedit JJPTN. Itu salah satu ini lupa. sih. Iya, hal yang paling membahagiakan. Iya, itu salah satu motivasi buat teman-teman gitu. Itu sangat memotivasi teman-teman, kayak mendorong aku mau di sini, nanti aku harus usaha kayak gini bisa biar JJPTN bener. gitu. Kayak seminggu setelah pengumuman pun aku masih ngedit JJPTN. Setiap hari kita bikin jujur baru guys. Iya, nggak
nggak apa-apa. Itu adalah self reward setelah perjuangan yang Perjuangan sangat panjang. panjang itu ya. Benar-benar. Nah, kira-kira nih pesan buat teman-teman itu kira-kira sikap dan kebiasaan seperti apa yang harus teman-teman miliki, harus teman-teman bangun sedari awal biar bisa ikut jalan dari kakak ini, biar bisa lolos ke universitas terfavorit di Indonesia kayak gitu. Coba dulu. Kau dulu kali ya. Kalau dari aku tuh kalian tuh harus disiplin dan harus maksimalin waktu kalian juga. Kan waktunya udah terbatas nih, kurang beberapa bulan lagi, 3 bulan nggak sih kalau nggak salah. Ya kalian harus manfaatin waktu kalian dan harus disiplin, tiap harus belajar. Dan kalian harus buat planning setiap harinya gimana, kayak per jamnya gimana agar kalian tuh bisa manfaatin waktu kalian. Dan yang sebenarnya paling penting adalah terus berjuang guys, karena di masa-masa ini tuh biasanya banyak yang pamer skor tryout, dibuat JJK ataupun diposting di media sosial, dan tentunya bakal banyak ada yang kena mental. Tapi kalian harus lihatnya dari sisi positif. Kalau aku tuh dulu lihat orang skornya TO-nya tinggi ya, kepo juga gimana sih cara gapainya, gitu ya. cara belajarnya gimana, dan mereka tuh kebanyakan juga sharing kan. Oh cara belajarnya gini, ngerjain ini. Nah dari situ aku juga belajar. Oh gini ya, aku harus ngerubah ini. Itu sih harus tetap disiplin sih. Dan harus tetap berjuang, nggak boleh stop pas kalian udah diterima gitu. Nggak boleh stop waktu udah diterima karena perjuangannya Oh masih iya, panjang. masih lanjut. Ada lagi Maksudnya ya, ketika stop belajar untuk gitu. istirahat dan lalu berjuang lagi pas udah mulai. Iya benar banget. Kalau dari aku pesan buat teman-teman yang nonton ini ada beberapa sih. Yang pertama, kalian kenali diri kalian sendiri dulu. Kalian ini passionnya di mana, cita-citanya apa, mau jadi apa. Jadi dari awal kalian sudah tahu apa yang akan kalian gapai, terus jalan buat menggapai impian kalian itu bagaimana. Terus yang kedua, sama seperti yang dikatakan Ave, disiplin. Karena aku tipe orang yang suka pakai jadwal. Jadi aku selalu bikin sesuatu tuh secara sistematis. Mungkin teman-teman bisa diikuti juga. Kalau kita bisa spill aplikasi gak sih? Kita pakai Notion. Ya, Notion. Aku sama teman-teman kita pakai Notion. Jadi di situ kita atur di hari ini jadwalnya seperti ini, di besok jadwalnya seperti ini. Terus kita tracking juga TO pertama kita segini, TO selanjutnya segini. Kok turun? Berarti apa yang perlu dievaluasi dari TO yang kemarin kita lakuin. Terus yang ketiga itu sih, cari circle pertemanan yang baik. Karena kan kebetulan kita dari satu circle ya, terus circle kita yang di dalamnya tuh juga, ini bukan circle yang buruk, tapi ini circle yang sangat amat membantu kita bisa lolos ke SNBT dan juga PTN. Karena di situ kita belajar bareng. Kalau misalkan salah satu dari kita down, kita tuh saling menyemangati. Biar gimana kita bisa lolos bareng-bareng, kita saling mendoakan satu sama lain. Kalau misalkan ada satu materi yang kita nggak bisa, nah teman-teman kita tuh ngajarin kita gitu loh. Jadi kita sama-sama saling mengajari. Kita tentiran lah di situ. Dan juga guys, karena circle kita tuh kebanyakan juga ngejar mimpinya tuh mimpi-mimpi yang tinggi. Kayak teman-teman kita ada yang mau ngejar ITB, ada juga yang mau ngejar ITS, ada juga yang mau ngejar FK. Karena mimpi-mimpinya tinggi, kita juga belajarnya juga keras bareng-bareng gitu loh. Jadi kita berjuangnya dengan keras juga bareng-bareng, gara-gara mimpinya juga tinggi. Ya benar banget. Jujur circle pertemanan yang kemarin itu benar-benar ngebekas di aku, karena itu salah satu yang benar-benar ngebantu aku buat dapetin di PTN yang aku mau. Karena waktu aku ngerasain aku down, aku lagi males, mereka tuh benar-benar kayak ngajak aku, ayo belajar, ayo kita bisa lolos UTBK bareng gitu. Terus yang selanjutnya mungkin perbaiki komunikasi dengan Tuhan ya. Karena menurut aku setuju, itu setuju. suatu hal kunci gimana kita bisa lolos di apa yang kita inginkan. Karena jujur waktu UTBK itu aku banyak nembaknya. Kayak Sama. iya, aku tuh Kayak aku dulu saking pasrahnya tuh kayak bismillah, ya Allah semoga benar gitu. Iya. Terus next benar next, ya Allah semoga benar gitu. Dipasrahkan saja ke iya, Tuhan gitu. PM itu aku ngerjain 9 soal yang aku yakin, sisanya kan udah ada 25 soal ya. Seingatku 25 ya. Iya, 20 gak sih? 25 gak sih? Gak Gak tahu pokoknya itu kayak Lupa. sisanya tuh aku nembak. Tapi aku kayak berdoa semoga tembakanku ini bener, dan terbukti PM ku malah nilainya paling tinggi. Wow. Dan itu yang paling banyak aku nembak. Merinding banget. Keren banget pesannya, perjuangannya juga pasti nggak mudah. Dan boleh kasih sepatah dua patah kata pesan ke teman-teman yang mungkin berminat untuk ke Universitas Erlangga atau mungkin sedang berjuang untuk mempersiapkan diri untuk pendaftaran di perguruan tinggi negeri kayak gitu. Boleh disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton hari ini.
mungkin dari aku, kalau aku tuh idealis guys. Aku tuh SNBP meskipun tahu bakal ketolak, aku tetap ngambil FK Uner. Karena aku punya mimpi, aku punya ambisi buat ke FK Uner. Gara-gara punya ambisi itulah aku bisa nggak di FK Uner, karena dengan ambisi itu juga aku akhirnya berjuang dengan keras kan. Aku juga memperjuangkan mimpi-mimpiku untuk masuk FK Uner. Itu sih. Punya ambisi dan stay disiplin, stay konsisten, terus berjuang, jangan stop ketika kalian belum menggapai mimpi itu. Mungkin itu. Kalau dari aku, kalau kalian punya mimpi yang tinggi, berarti usahanya yang ditinggikan ya. Betul. Bukan mimpinya yang direndahkan. Setuju Karena aku sama seperti Ave yang idealis sekali, ketika kalian punya mimpi terus kalian takut kayaknya aku nggak bisa deh. Jangan, karena daripada kalian nyesal seumur hidup nggak nyoba buat gapai mimpi kalian, lebih baik kalian usahanya yang dikerasin gitu loh. Jadi biar kalian itu setidaknya kalau memang bukan rezeki, berarti nanti akan diganti dengan rezeki yang lebih baik sama Tuhan. Sama seperti yang tadi aku katakan, itu prinsip yang waktu aku kelas 12 semester 1, aku nemuin prinsip itu dan aku bawa sampai sekarang. Yang tertakar tidak akan tertukar, teman-teman. Jadi kalau kalian punya mimpi dan memang mimpi itu ditakdirkan buat kalian, pasti mau bagaimanapun kalian nolaknya, mau bagaimanapun kalian ngejarnya, pasti bakalan dapet. Tapi kalau memang itu tidak ditakdirkan buat kalian, mau kalian nyoba segimanapun, kalian ngerelain apapun, pasti tidak akan kalian dapatkan. Tapi pasti bakal diganti dengan suatu hal yang lebih baik. Wih, keren banget, inspiratif sekali obrolan hari ini. What an exciting episode di Satwika Podcast. Ya, terima kasih buat Mas Ave dan Mbak Nadia yang udah share cerita, perjuangan, struggle, semuanya awal proses dari awal persiapan sampai akhirnya lolos di Universitas Erlangga. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton, yang sedang persiapan dan berminat ke Universitas Erlangga juga. Saya Maisi Safira pamit undur diri. Sampai jumpa di Satwika Podcast berikutnya. Dan seperti biasa, satu suara, satu semangat, satu Satwika. Bye-bye.